Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurul Khalifah, NIM D9321993, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Audit Mutu Pendidikan. Standar Mutu Pendidikan. Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan dari segi deskriptif. Dalam arti normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan, yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Sedangkan berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Adapun dalam arti deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya, misal hasil tes belajar. Menentukan standar mutu pendidikan merupakan salah satu hal yang wajib dalam pendekatan mutu pendidikan. Untuk menetapkan standar-standar mutu dari semua komponen yang bekerja dalam proses produksi atau informasi atau transformasi lulusan institusi pendidikan. Standar mutu pendidikan misalnya dapat berupa pemilikan atau akuisisi kemampuan dasar pada masing-masing bidang pembelajaran dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Selain itu, pihak manajemen juga harus menentukan standar mutu materi kurikulum dan standar evaluasi yang akan dijadikan sebagai alat untuk mencapai standar kemampuan dasar. Standar mutu tersebut mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, yaitu standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir yaitu penilaian pendidikan. Perkenalkan, saya Hina Khairul Habibah, NIM D02121910 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit mutu pendidikan. Yang mana dari definisi audit adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif agar dapat menentukan sejauh mana kriteria audit dapat terpenuhi. Sedangkan mutu menurut Salis adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri bagi setiap institusi yang merupakan agenda utama untuk mengejar mutu. Maka kesalahan dalam pelaksanaan proses kependidikan harus dieliminasi untuk mencapai keunggulan kompetitif lulusannya dan keunggulan komparatif dengan yang lain sesuai dinamika pasar tenaga kerja. Jadi, audit mutu pendidikan adalah pemeriksaan dan penilaian secara sistematik, objektif, terdokumentasi, dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dan hasil yang berkaitan telah sesuai dengan pengaturan yang direncanakan, apakah pengaturan tersebut telah diterapkan secara efektif dan sesuai dengan komitmen, kebijakan, tujuan, serta sasaran mutu yang direncanakan atau ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun pengertian dari audit mutu internal, yaitu adalah pengujian sistematik yang dilakukan secara mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan tersebut berorientasi mutu dan hasil kegiatan tersebut sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Dengan itu, audit internal dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu objektif, dapat meminimal unsur subjektivitas atau tidak mencampur adukan fakta dengan opini. Yang kedua ada sistematis. Sistematis ini adalah proses pemeriksaan dan penilaian
dilakukan secara metodis atau menerapkan asas-asas manajemen. Yang terakhir ada terdokumentasi. Semua yang dilakukan dalam proses audit mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan hasil tindak lanjut oleh auditor harus dicatat, dan catatan tersebut harus dikelola dengan baik sehingga mudah ditelusuri jika sewaktu-waktu diperlukan. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.